Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tepatnya di jam 11 pada tanggal 22 Juni. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Firman Saputra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Lebih tepatnya ada di kelas 2 PAIF. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang ilmu kalam. Materi ini itu mencangkup pengertian ilmu kalam, sejarah munculnya ilmu kalam, perdebatan teologis dalam Islam, aliran Qadariyah dan Jabariyah beserta landasan-landasannya, serta perbandingan antara ilmu kalam, tasawuf, dan juga ilmu filsafat. Seperti itu. Untuk materi yang pertama yaitu kita langsung masuk saja ke materi pertama. Pertama itu ada pengertian dari ilmu kalam. Apa sih itu ilmu kalam? Mungkin sebagian dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas pokok-pokok keyakinan Islam secara rasional, argumentatif. Dan ilmu ini tuh membahas tentang Allah, sifat-sifat Allah, kenabian, mukjizat, wahyu, takdir, iman, dan juga kufur, serta sebagai persoalan ketuhanan dan keimanan. Dalam tradisi agama Islam, ilmu ini juga dikenal dengan istilah ilmu tauhid atau usluhuddin, dan juga ilmu aqwaid ya, karena inti pembahasannya adalah menegaskan Allah dan menegaskan dasar-dasar akidah. Nah, kenapa kok bisa disebut ilmu kalam gitu kan ilmu ini? Karena ilmu kalam, karena dalam sejarah perkembangan Islam itu pembahasannya sangat identik dengan perdebatan dan juga argumentasi. Para ulama menggunakan dalil nakli, yaitu dalil dari Al-Quran dan juga hadis, serta dalil-dalil akli, yaitu argumentasi yang rasional untuk menjelaskan dan mempertahankan akidah. Karena itu, ilmu kalam tidak hanya bicara tentang apa yang diyakini, tapi juga bagaimana keyakinan itu dapat dijelaskan secara lebih logis. Kalau dilihat dari fungsi sosial atau keagamaannya, ilmu kalam itu sangat penting. Kenapa sangat penting ilmu kalam ini? Karena ilmu kalam itu membantu umat muslim memahami akidah secara lebih mendalam. Dalam situasi munculnya banyak pandangan dan juga perbedaan, umat memerlukan disiplin ilmu yang mampu memberikan jawaban yang lebih sistematis. Ilmu kalam juga itu menjadi benteng intelektual agar umat tidak mudah goyah oleh pemikiran yang meragukan prinsip-prinsip keimanan. Selanjutnya ada ruang lingkup dan juga urgensi. Ruang lingkup ilmu kalam itu mencangkup beberapa tema besar. Yang pertama itu pembahasan tentang wujud Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua itu ada pembahasan tentang perbuatan manusia dan hubungan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Yang ketiga ada pembahasan tentang kerasulan, wahyu, mukjizat, dan juga kebenaran risalah Nabi. Nah, Nabi Muhammad. Yang keempat itu ada pembahasan tentang iman, kufur, dosa besar, dan status pelaku dosa besar. Urgensi ilmu kalam itu terlihat jelas dalam sejarah Islam. Ketika umat Islam menghadapi konflik politik dan perbedaan interpretasi keagamaan,
itu muncul kebutuhan untuk merumuskan konsep akidah yang lebih tegas lagi. Nah, dari situlah ilmu kalam itu berkembang bukan hanya sebagai ilmu teoritis, tapi juga sebagai jawaban atas persoalan nyata dalam kehidupan umat manusia. Dengan kata lain, ilmu kalam itu adalah ilmu yang lahir dari kebutuhan untuk menjaga kemurnian agama sekaligus menjawab tantangan zaman. Nah, latar sejarah dan perpecahan awal. Nah, pembahasan ilmu kalam tidak bisa dipisahkan dari sejarah politik Islam awal. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, wilayah Islam mengalami perluasan yang sangat pesat dan sangat cepat. Ekspansi ini itu membawa keberhasilan besar. Nah, di samping itu juga menimbulkan dinamika politik, sosial, dan administrasi yang kompleks. Ada sebagian kelompok yang kemudian itu memunculkan kritik terhadap kebijakan pemerintahan Utsman, khususnya terkait pengangkatan pejabat dan distribusi kekuasaan. Ketegangan itu tuh terus membesar sampai akhirnya berujung oleh terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Teman-teman juga bisa mencari sendiri. Nah, peristiwa ini tuh sangat penting ya dalam sejarah Islam karena ini tuh menandai masuknya fase konflik internal yang lebih serius lagi. Setelah itu, umat Islam itu menghadapi pertanyaan yang sangat besar. Seperti ini. Bagaimana menyikapi pembunuhan seorang khalifah? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Dan kapan hukum ditegakkan dalam suasana politik yang kacau tersebut? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian menjadi salah satu pintu lahirnya perdebatan teologis dan juga politik. Nah, lalu loncat ke masa Ali bin Abi Thalib. Setelah wafatnya Utsman, nah Ali bin Abi Thalib ini dibaiat sebagai khalifah selanjutnya. Akan tetapi situasi politik tidak langsung stabil. Nah, situasi politik di situ masih kacau, masih sangat-sangat kacau. Nah, sebagian pihak itu menuntut agar para pembunuh-pembunuh Utsman itu segera dihukum. Nah, sementara pihak lain itu menilai bahwa penegakan hukum harus menunggu kondisi negara itu aman atau lebih kondusif, tidak seperti saat itu. Nah, perbedaan sikap ini tuh bukan sekedar tentang persoalan teknis, tetapi berkembang menjadi konflik politik yang lebih besar. Di tengah situasi seperti itu ya, di tengah situasi yang seperti yang telah saya ceritakan, muncul pula kelompok-kelompok yang memanfaatkan kondisi untuk memperluas pengaruh. Nah, konflik yang semula bersifat politik kemudian mulai memunculkan implikasi teologis. Umat Islam tidak lagi hanya berdebat soal kekuasaan, mereka nggak lagi cuma mendapatkan soal kekuasaan, tapi juga soal legitimasi. Jika teman-teman tidak paham bisa cari sendiri. Dan juga doa besar, iman, status pihak yang terlibat konflik. Dari sinilah itu berkembang berbagai aliran dalam sejarah pemikiran Islam. Nah, lalu selanjutnya kita masuk ke materi perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Konflik ini berkaitan erat dengan tuntutan penyelesaian kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang tersebut menjadi salah satu konflik besar dalam sejarah Islam awal dan sering disebut sebagai bagian dari fitnah pertama dalam Islam. Ketika pertempuran ini sedang berlangsung sengit-sengitnya,
Nah, kedua pihak akhirnya itu menemukan kata sepakat, yaitu tahkim atau arbitrase. Nah, tahkim ini dimaksudkan sebagai jalan damai untuk meredakan pertumpahan darah. Namun dalam praktiknya ini tahkim justru menimbulkan perpecahan baru, karena sebagian pasukan ahli itu menolak hasil dari tahkim tersebut. Mereka menganggap keputusan tahkim tidak sesuai dengan prinsip kebenaran yang mereka pahami. Dari penolakan tahkim tersebut lahirlah kelompok Khawarij. Nah, di sini kita membahas Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali dan kemudian berkembang menjadi kelompok yang sangat kritis terhadap pihak-pihak yang dianggap menyimpang dari ajaran mereka, kaum Khawarij ini. Nah, Khawarij kemudian itu dikenal sebagai salah satu kelompok ekstrim pertama dalam sejarah Islam. Nah, jadi ketika kalian bertanya-tanya, di dalam Islam itu ada banyak sekali kelompok-kelompok ekstrim. Siapa sih kelompok pertama yang sangat ekstrim dalam Islam? Ini adalah kelompok Khawarij. Nah, namun kemunculan Khawarij ini penting ya dalam kajian ilmu kalam, karena kelompok ini itu membawa gagasan bahwa pelaku dosa besar dapat dipandang kafir atau setidaknya keluar dari iman. Nah, pandangan ini tuh memicu diskusi besar tentang hubungan antara iman, amal, dan status seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah persoalan-persoalan teologis mulai dirumuskan secara lebih serius lagi. Di sini kita akan membahas Qadariyah. Selanjutnya kita membahas Qadariyah. Apa sih itu Qadariyah? Mungkin ada teman-teman yang sudah tahu dan mungkin ada beberapa teman-teman yang baru akan tahu. Jadi Qadariyah itu adalah aliran yang menekankan kebebasan manusia dalam menentukan perbuatan mereka sendiri. Nah, menurut mereka manusia itu memiliki kemampuan memilih, sehingga manusia itu bertanggung jawab penuh atas tindakan yang mereka lakukan. Nah, dalam pandangan ini manusia itu bukan hanya menjadi objek, tapi subjek moral yang memiliki kehendak untuk diri mereka sendiri. Salah satu ayat yang dijadikan dasar oleh kelompok ini itu adalah Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Di sini artinya itu, maka barang siapa yang beriman hendaklah ia beriman. Barang siapa tidak ingin kafir, biarlah ia kafir. Ayat ini itu menunjukkan adanya pilihan manusia untuk menentukan sikap. Nah, ayat lain yang relevan itu adalah ayat 11 dari Quran surah Ar-Ra'd yang menegaskan bahwa Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari dua ayat tersebut yang bisa teman-teman cari sendiri, Qadariyah itu memahami bahwa manusia memiliki ruang ikhtiar yang sangat nyata. Karena itu, perbuatan manusia tidak bisa seluruhnya disandarkan kepada takdir tanpa mempertimbangkan usaha dan pilihan pribadi. Paham ini kuat dalam menekankan tanggung jawab moral dari manusia. Nah, selanjutnya ada aliran Jabariyah. Nah, aliran ini itu berpendapat bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya ditentukan oleh Allah secara mutlak. Dalam pandangan ini, manusia tidak memiliki kebebasan yang sejati. Jadi manusia itu tidak memiliki kehendak sendiri seperti itu, melainkan bergerak dalam ketetapan dan kehendak Allah. Oleh karena itu, paham itu sering dipahami sebagai bentuk fatalisme. Nah, ayat yang sering dijadikan landasan untuk kaum Jabariyah ini ada Quran surat Asy-Syaffat ayat 96
yang berbunyi, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Nah, ayat lain yang sering dikaitkan itu ada Quran surat At-Takwir ayat 29, bisa teman-teman cari, yang artinya, dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta. Ayat-ayat ini tuh dipahami sebagai penegasan bahwa kehendak manusia itu tidak lepas dari kehendak Allah. Nah, dalam perspektif Jabariyah, manusia tidak benar-benar menentukan perbuatannya secara independen. Oleh karena itu, paham ini sering dipandang terlalu menekan unsur tanggung jawab manusia itu sendiri. Dalam diskursus ilmu kalam, nah pandangan seperti ini itu kemudian dikritik karena bisa melemahkan aspek moral dan juga etika. Lalu apakah ada titik tengahnya? Apakah ada gitu ya tengah-tengahnya antara Jabariyah dan juga Qadariyah? Nah, di sini ada banyak sekali ya ulama ahlu sunnah untuk mencoba mengambil posisi tengah antara Qadariyah dan juga Jabariyah. Nah, posisi tengah ini itu mengakui bahwa manusia memiliki kehendak, usaha, dan juga tanggung jawab. Tetapi mereka tetap berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, manusia tidak akan kehilangan makna ikhtiarnya. Dan pada saat yang sama, ketuhanan Allah tetap terjaga secara sempurna. Seperti itu. Pendekatan moderat ini itu penting karena ini menjaga keseimbangan antara kebebasan dan juga ketentuan. Nah, kalau manusia dianggap 100% bebas, maka aspek kekuasaan Allah itu menjadi tereduksi. Kemudian, kalau manusia dianggap sama sekali tidak punya pilihan, maka tanggung jawab moral menjadi tidak bermakna. Nah, selanjutnya di sini akan membahas perbedaan antara tiga ilmu. Nah, apa saja sih tiga ilmu tersebut? Nah, pertama itu ada ilmu kalam, yang kedua ada ilmu tasawuf, yang ketiga ada ilmu filsafat. Ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan juga filsafat itu sama-sama merupakan disiplin intelektual penting dalam tradisi Islam. Nah, ketiganya itu memiliki tujuan umum yang serupa, yaitu mencari kebenaran dan memahami realitas secara mendalam. Namun, masing-masing memiliki fokus dan juga metode atau orientasi yang berbeda. Nah, untuk ilmu kalam sendiri itu berfokus pada pembahasan akidah dan pembelaannya. Tasawuf itu berfokus pada penyucian jiwa, pembentukan akhlak, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spiritual. Sedangkan ilmu filsafat itu berfokus pada kritis, analisis logis, dan juga penjelasan mendalam terhadap realitas. Dengan kata lain, ilmu kalam itu membela keyakinan, tasawuf membina batin, dan filsafat itu memperluas cara berpikir manusia. Dari sisi metode, ilmu kalam menggunakan dalil nakli dan juga akli. Tasawuf itu menggunakan zikir, riyadhah, dan juga mujahadah. Lalu filsafat itu menggunakan penalaran rasional, logika, dan juga analisis konseptual. Nah, perbedaan metode ini menunjukkan bahwa masing-masing disiplin tersebut itu memiliki ruang gerak sendiri dan hasanah keilmuan Islam mereka sendiri. Nah, untuk persamaan dari ketiga ilmu tersebut yaitu terletak dalam upaya mencari kebenaran. Ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat itu sama-sama tidak puas dengan pemahamannya yang sangat dangkal. Ketiganya sama-sama ingin memahami realitas secara lebih mendalam. Ya, walaupun jalan paham ini tuh berbeda-beda. Persamaan lain itu adalah penggunaan akal. Nah, meskipun di sini tasawuf itu lebih menonjolkan aspek batin, tetap ada unsur pemahaman dan refleksi. Ilmu kalam jelas menggunakan akal untuk berargumentasi, sedangkan filsafat hampir seluruhnya itu dibangun di atas aktivitas berpikir kritis. Karena itu ketiganya itu bisa saling melengkapi bila ditempatkan secara proporsional.
proporsional. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan paling utama dari ketiga paham tersebut, yaitu beda tujuan pembahasannya. Ilmu kalam itu bertujuan untuk menjaga dan membela akidah, sedangkan tasawuf bertujuan membersihkan jiwa dan membersihkan akhlak, membentuk akhlak. Filsafat bertujuan untuk mengurai masalah-masalah yang dasar secara rasional, bahkan kadang tanpa bergantung kepada wahyu. Perbedaan lain juga ada, yaitu terletak pada objek kajiannya. Ilmu kalam itu jelas fokus pada iman dan ketuhanan, tasawuf fokus pada hati, spiritualisme, dan perjalanan rohani hingga hakikat realitas. Karena itu belum. Nah, di sini ada filsafat. Filsafat itu bisa membahas hampir semua hal. Nah, mulai dari wujud, pengetahuan, etika, hingga hakikat realitas. Karena itu ruang lingkup filsafat itu jelas lebih luas dari tasawuf, sedangkan ilmu kalam lebih spesifik pada akidah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak sekali kekurangan, mau itu dari cara saya menyampaikan, atau mungkin bentuk video, atau mungkin materi juga yang saya sampaikan. Ya, ketika teman-teman ingin menambahkan apa yang telah saya paparkan, boleh saja, silahkan tambahkan, silahkan komen. Dan ketika ada yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan saja. Jika saya bisa menjawab, saya akan menjawabnya. Jadi kesimpulannya itu seperti ini. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang sangat penting dalam studi Islam, karena itu membahas akidah secara rasional, sistematis, dan juga argumentatif. Secara sejarah politik awal Islam, terutama peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, lalu masa Ali bin Abi Thalib, dan juga perang Siffin, menjadi latar penting lahirnya perdebatan teologis. Dari konflik itu muncul juga pembahasan tentang iman, dosa besar, kehendak manusia, dan juga takdir. Qadariyah dan Jabariyah juga memperlihatkan dua kutub pemikiran tentang hubungan kehendak manusia dengan kehendak Allah. Di sisi lain, ilmu kalam, tasawuf, dan juga filsafat menunjukkan bahwa khasanah Islam sangat kaya dalam menjelaskan kebenaran dari berbagai sudut. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambahkan pemahaman kita semua tentang pentingnya akidah dalam kehidupan. Saya Muhammad Fajri Firman Samudra, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.